Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamil Azhara dengan NIM 256120118 dari kelas AB Manajemen. Di sini, saya akan memecahkan kasus laporan keuangan perusahaan jasa Teknoplus milik Daniel, yaitu dengan perintah membuat persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua, membuat 4 laporan keuangan lengkap berupa laporan rugi atau laba, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, juga laporan arus kas. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 November 2025, terdapat pemasukan awal, yaitu kas sebesar 30 juta, juga modal awal perusahaan sebesar 30 juta. Kemudian, pada tanggal 4 November 2025, terdapat pengeluaran, yaitu untuk membeli peralatan komputer sebesar 12 juta, juga pengurangan uang kas sebesar 12 juta. Kemudian pada tanggal 8 November 2025 terdapat pengeluaran untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 2 juta secara kredit dan adanya utang sebesar 2 juta. Pada tanggal 15 November 2025 terdapat pemasukan pendapatan jasa atau ekuitas sebesar 9 juta, juga penambahan uang kas sebesar 9 juta. Kemudian, pada tanggal 25 November 2025, terdapat pengeluaran untuk membayar beban secara tunai. Di antaranya ada beban gaji sebanyak 3 juta, beban sewa sebanyak 1.200.000, beban air dan listrik sebanyak 600.000, beban lain-lainnya sebanyak 400.000. Kas yang dikeluarkan dari total beban yang dikeluarkan ada 5.200.000. Kemudian, pada tanggal 28 November 2025, terdapat pengeluaran untuk membayar hutang sebesar 1.200.000 dan pengurangan uang kas sebesar 1.200.000. Kemudian, pada tanggal 30 November 2025, terdapat penyesuaian perlengkapan, yaitu perlengkapan awal sebesar 2 juta, sisanya ada 700.000, berarti yang dipakai itu sejumlah 1.300.000, sebagian dari beban. Beban perlengkapan itu ada 1.300.000, kemudian perlengkapan yang berupa asetnya itu ada 1.300.000. Kemudian transaksi terakhir pada tanggal 30 November 2025 terdapat pengeluaran berupa PRIV sebesar 2.500.000 dan pengurangan uang kas sebesar 2.500.000. Selanjutnya, laporan rugi laba. Di laporan rugi laba terdapat pendapatan jasa sebesar 9 juta rupiah, terdapat beban-beban, di antaranya ada beban gaji sebesar 3 juta, beban sewa 1.200.000, beban listrik dan air 600.000, beban lain-lainnya 400.000. Kemudian ada beban perlengkapan sebesar 1.300.000. Kemudian kita menjumlahkan semua beban ini, totalnya menjadi 6.500.000. Untuk mengetahui laba bersih dari laporan rugi laba, kita harus mengurangi pendapatan jasa dengan total dari beban. Jadi, kita mengurangi 9 juta dengan 6.500.000. Jadi totalnya ada 2.500.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu modal Daniel pada tanggal 1 November 2025 sebesar 30 juta, ditambah dengan laba bersih di bulan November 2025 sebesar 2.500.000, totalnya menjadi 32.500.000. Kemudian dikurang dengan prive-nya Daniel sebesar 2.500.000, jadi totalnya ada 30 juta. Kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada aset. Di dalam aset itu terdapat kas sebanyak 18.100.000, kemudian peralatan komputer sebesar 12 juta, kemudian perlengkapan sebesar 700.000. Jadi total aset ada 30.800.000. Kemudian kewajiban dan ekuitas. Terdapat utang usaha sebesar 800.000 dan modal Daniel sebesar 30 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitas sebesar 30.800.000. Karena total aset dan total kewajiban dan ekuitas itu sama, maka neracanya seimbang. Selanjutnya ada laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasional, yaitu penerimaan pendapatan jasa sebesar 9 juta, dikurangi dengan pembayaran beban sebesar 5.200.000 dan dikurangi lagi dengan pembayaran hutang sebesar 1.200.000. Jadi kas bersihnya itu ada 2.600.000. Yang kedua, aktivitas investasi dikurangi dengan pembelian peralatan komputer sebesar 12 juta.
Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu setoran modal sebesar 30 juta dikurangi dengan prive sebesar 2.500.000. Jadi kas bersihnya itu ada 27.500.000. Yang keempat, saldo akhir kas, yaitu dengan menjumlahkan semua kas bersih dengan jumlah 2.600.000 dikurang 12 juta ditambah 27.500.000. Jadi totalnya ada 18.100.000. Saldo awal kas adalah 0 rupiah dan saldo akhir kas ada 18.100.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.